Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Maitara, NPM 25070710108. Di sini saya akan membuat video pengganti pertemuan 4, praktikum aplikasi pengolahan angka. Kita akan menjelaskan tentang referensi sel. Referensi sel adalah cara untuk merujuk ke suatu sel atau rentan sel dalam rumus Excel. Jenis-jenis referensi sel. Referensi relatif. Saat rumus disalin ke sel lain, referensi akan menyesuaikan suatu posisi baris atau kolom baru. Contohnya itu, di C1 diisi dengan A1 plus B1. Ketika di C2 berubah sesuai posisi baris, sama dengan A2 plus B2. Yang kedua, referensi absolut digunakan untuk merujuk ke sel yang sama meskipun rumus disalin ke tempat lain dengan ditandai dengan S atau bisa dibilang dolar, sebuah kolom dan atau baris. Jadi contohnya itu di C1 diisi dengan sama dengan S A S 1 plus B1. Ketika di C2 berubah sesuai posisi baris, jadi S A S 1 plus B2. Yang ketiga itu referensi campuran, gabungan di antara referensi relatif dan absolut. S A1 adalah kolom tetap, baris berubah. A S1 baris tetap, kolom berubah. Contohnya itu di C1 diisi dengan sama dengan A S1 plus B1. Ketika di C2 berubah sesuai posisi baris, sama dengan A AS1 plus B2. Yang selanjutnya, fungsi teks dalam Excel. Fungsi left digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari bagian kiri teks. Jadi, contohnya itu A1 berisi Excel 2025, maka sama dengan left buka kurung A1, 5 tutup kurung akan menghasilkan ini. Jadi kita buat contohnya aja. Ini bentar. Jadi yang di A1, maksudnya di A2 kita masukin Excel 2025. Setelah itu kita masukin rumusnya sama dengan left, terus buka kurung A2 titik koma 5, terus ditutup kurung, terus enter. Nah, jadi hasilnya jadi Excel. Nah, kenapa hasilnya jadi Excel? Karena dia mengambil karakter bagian sebelah kiri. Kirinya itu kan Excel, jadi hasil dari rumus itu adalah Excel. Lanjut ke fungsi right, digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari bagian kanan teks. Jadi contohnya tuh, jika A1 berisi Excel 2025, maka sama dengan right, buka kurung A1, 4 akan menghasilkan 2025. Jadi kita coba aja. Kita masih pakai karakter yang sama tadi, tapi rumusnya dibedain aja. Jadi rumusnya itu right sama dengan right, buka kurung A2, 4. Nah, hasilnya itu bakal ternyata di laptop saya tuh bisanya pakai titik koma, jadi hasilnya 2025. Kenapa 2025? Karena right itu mengambil karakter di sebelah kanan. Kan karakter di sebelah kanannya itu 2025, maka hasil dari rumus itu 2025. Selanjutnya itu fungsi mit. Mit itu digunakan untuk mengambil bagian tertentu dari teks berdasarkan posisi dan jumlah karakter.
Nah, contohnya jika A1 berisi Excel 2025, maka rumusnya sama dengan MIT buka kurung A1, 6, 2 tutup kurung akan menghasilkan 20. Jadi kita masukin rumusnya sama dengan MIT buka kurung A2 titik koma 6 titik koma 2 tutup kurung dan hasilnya 20. Next, fungsi teks gabungan. Fungsi gabungan digunakan untuk mengkombinasi beberapa fungsi teks dalam satu rumus untuk menyelesaikan tugas yang lebih kompleks. Contohnya, jika A1 berisi Excel 2025, maka sama dengan left buka kurung A1, 2 tutup kurung dan right A1, 3 akan menghasilkan X025. Jadi ini rumusnya. Rumusnya salah, jadi yang benar itu sama dengan left A1 titik koma 2 dan right A2 titik koma 3. Kenapa hasilnya X025? Karena X itu ada di karakter terakhir paling kiri dan 025 itu karakter yang paling kanan, jadi X025. Lanjut ke fungsi upper. Fungsi upper digunakan untuk mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kapital. Contohnya, jika A1 berisi Excel 2025, maka upper A1 akan menghasilkan Excel 2025. Ini kita coba di Excel-nya. Nah, ini kan kita akan mengubah dia jadi kapital, jadi semuanya ini huruf kecil semua. Wait. Jadi ini rumusnya kita ganti jadi salah. Upper terus buka kurung A2 tuh. Jadi dia akan ngerubah dari yang A2-nya itu kan huruf kecil semua, karena kita masukin rumus jadi dia kapital. Lanjut yang fungsi lower. Fungsi lower digunakan untuk mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil. Nah, jadi sama aja kayak yang di atas, cuman dibedain aja ininya rumusnya. Jadi yang tadinya upper jadi lower. Itu fungsinya itu cuma kebalikannya aja. Next, yang fungsi proper. Fungsi proper digunakan untuk mengubah huruf pertama setiap kata menjadi huruf kapital. Jadi kita contohin aja. Sama dengan proper, terus buka kurung A2 ditutup kurung, terus enter. Tuh, jadi dia ngerubah kata awal, huruf awalnya, ini kan kecil, dia ngerubah jadi kapital. Jadi Excel 2025 nya E nya jadi kapital. Selanjutnya fungsi concatenate atau text join atau gabungan. Fungsinya digunakan untuk menggabung dua atau lebih teks menjadi satu. Jadi contohnya itu data 1 itu berupa Excel, data 2 itu 2025, rumusnya itu jadi sama dengan concatenate A2 terus titik koma B2, hasilnya adalah Excel 2025. Jadi hasilnya itu dari gabungan data 1 sama data 2. Nah, seperti ini. Jadi data 1-nya Excel, data 2-nya 2025, dan rumusnya sama dengan concatenate A2 titik koma B2. Jadi hasilnya gabungan dari data
1 dan data 2 jadi Excel 2025. Selanjutnya itu fungsi len. Fungsi len digunakan untuk menghitung jumlah karakter dalam suatu teks termasuk spasi. Jadi kita coba aja. Nah, jadi dia itu menghitung ini yang ada di sini, huruf-hurufnya. Kan Excel itu ada 5 huruf ya. Jadi rumusnya sama dengan len A2. Jadi hasilnya 5. Selanjutnya itu fungsi year. Jadi fungsi year digunakan untuk mengambil informasi tahun dari suatu tanggal. Jadi itu jika A2 berisi 12/05/2026, maka rumusnya year sama dengan year A2 akan menghasilkan 2026 karena dia melihat dari tahunnya. Tahunnya ini kan yang urutannya paling belakang, jadi ini tanggal, bulan, sama tahun. Jadi ini tahunnya. Jadi hasilnya 2026. Selanjutnya fungsi mount. Fungsi mount digunakan untuk mengambil bulan dari suatu tanggal dalam bentuk angka 1 sampai 12. Jadi kan bulan kita ada 12 bulan. Jadi contohnya itu sama kayak tadi, 12/05/2026. Maka sama dengan mount A2 akan menghasilkan 5. Nah, karena letaknya bulan itu kan di tengah-tengah, ada di antara tanggal dan tahun. Jadi bulannya itu di tengah-tengah, jadi bulan 5. Karena di sini bulannya bulan 5. Lanjut, fungsi day. Fungsi day digunakan untuk mengambil informasi hari suatu tanggal. Jadi contohnya itu ini A2 berisi 12/05/2006, maka sama dengan day A2 akan menghasilkan 12 karena urutannya itu dari hari. Jadi harinya adalah hari ke-12. Sekarang fungsi date. Fungsi date digunakan untuk membuat tanggal dari nilai tahun, bulan, dan hari yang diberikan. Nah, contohnya tuh jika B2 berisi sama dengan date 2026.11.21, maka akan menghasilkan 21/11/2026. Next yaitu fungsi now. Fungsi now digunakan untuk menampilkan tanggal dan suatu saat ini secara otomatis. Contohnya E2 berisi sama dengan now pada tanggal 11 Maret 2025 pukul 22.01, maka akan menghasilkan 11/03/2025 22.01. Jadi yang terakhir itu kesimpulan. Pemanfaatan referensi sel, fungsi teks, dan tanggal dan waktu dalam Excel membantu pengolahan data secara efisien. Referensi sel membantu untuk merujuk ke suatu sel atau rentang sel. Fungsi teks menjadi mid, left, right, upper, lower, proper, length, and concatenate. Digunakan untuk memanipulasi, memformat, dan menggabungkan teks. Sementara itu fungsi year, month, date, day, dan now memudahkan analisis serta otomatisasi data berbasis waktu. Selain itu, memahami format mata uang dan satuan angka dapat membantu menyajikan data yang lebih profesional. Dengan menguasai fungsi-fungsi ini, pengguna dapat mengolah data lebih akurat dan sistematik.
Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.